أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan Ustazah Mutia. Nah, anak-anak bagaimana kabarnya di rumah? Semoga anak-anak senantiasa sehat dan dirahmati Allah. Oke, di video kali ini berjumpa lagi dengan Ustazah Mutia. Kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, materi apa yang akan anak-anak pelajari hari ini? Dengan Ustazah, hari ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Nah, ada yang sudah pernah mendengar apa itu teks eksplanasi? Oke, Ustazah akan terangkan. Jadi, yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang sesuatu hal. Nah, sesuatu hal itu harus dipaparkan atau dijelaskan di dalam teks eksplanasi ini berupa fakta. Nah, teks eksplanasi ini disampaikan secara detail. Oke, anak-anak, coba anak-anak amati gambar yang ada di belakang Ustazah. Iya, gambar yang ada di belakang Ustazah ini merupakan proses terjadinya hujan. Apabila proses terjadinya hujan ini dituliskan dalam teks eksplanasi, maka anak-anak harus menuliskannya proses terjadinya hujan secara detail supaya pembacanya dapat mengerti dan paham bagaimana proses terjadinya hujan secara detail. Nah, itu disebut dengan teks eksplanasi. Oke, anak-anak, ternyata teks eksplanasi itu sama dengan teks yang lainnya. Si teks eksplanasi ini memiliki struktur di dalam teksnya. Ada 3 struktur dalam teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum. Yang kedua ada deretan penjelas. Dan yang ketiga yaitu ada kesimpulan. Nah, pernyataan umum yang pertama. Pernyataan umum ini dituliskan di dalam teks eksplanasi berupa kalimat-kalimat yang telah banyak diketahui orang dan disampaikan secara lugas. Jadi, kalimat yang disampaikan di dalam struktur pernyataan umum ini adalah kalimat yang bersifat umum. Contohnya, anak-anak menuliskan tentang peristiwa alam. Jadi paparan awal di teks eksplanasi ini berupa penjelasan tentang peristiwa alam. Nah, yang kedua yaitu ada deretan penjelas. Jadi ini penjelasan dari pernyataan umum lagi dan dituliskan secara lebih khusus. Misalnya anak-anak akan membahas peristiwa alamnya tentang gempa bumi, misalnya seperti itu, atau tentang proses terjadinya hujan seperti tadi. Nah, jadi dijelaskan di deretan penjelas itu lebih khusus untuk menyampaikan kepada pembaca tentang proses terjadinya hujan misalnya. Nah, setelah pernyataan umum dituliskan, kemudian deretan penjelas juga sudah ada, kemudian penulis ini harus memberikan kesimpulan di dalam teks eksplanasi. Tetapi kesimpulan ini di dalam teks eksplanasi berupa pilihan atau bukan keharusan. Jadi kesimpulan dalam teks eksplanasi tidak harus dituliskan oleh penulis di dalam teksnya. Jadi
kesimpulannya dapat berupa intisari. Jadi si pembaca bisa membaca terlebih dahulu teksnya, kemudian bisa menyimpulkan sendiri. Jadi kesimpulannya ada di dalam intisari teks. Nah, kemudian yang kedua, si kesimpulan dalam teks eksplanasi ini bisa berupa tanggapan atas pernyataan di dalam teks. Jadi di bagian akhirnya, si penulis dapat menuliskan tanggapannya tentang pernyataan teks yang telah dia tuliskan. Nah, seperti itu. Oke anak-anak, setelah ini Ustazah akan paparkan contoh teks eksplanasi dan Ustazah akan paparkan struktur-strukturnya supaya anak-anak lebih jelas. Perhatikan dengan baik ya. Oke anak-anak, berikut adalah contoh teks eksplanasi tentang peristiwa alam. Teks eksplanasi itu sebetulnya banyak jenisnya, tetapi kali ini Ustazah akan mencontohkan ke kalian tentang peristiwa alam. Oke, teks kali ini berjudul Pemanasan Global. Kita baca bersama-sama ya. Pemanasan global adalah suatu kondisi di mana bumi mengalami kenaikan temperatur. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti efek rumah kaca, polusi udara, kebakaran hutan, dan lain-lain. Pertama, terjadinya pemanasan global berawal dari adanya cahaya matahari yang dikembalikan ke angkasa dan sebagian lagi diserap oleh bumi. Cahaya matahari yang dikembalikan atau dipantulkan tersebut berwujud inframerah sehingga dapat menimbulkan radiasi. Selanjutnya, radiasi tersebut melewati bumi dan atmosfer, di mana semakin banyak radiasi yang menumpuk di atmosfer, maka bisa menyebabkan lubang ozon. Kebanyakan dari radiasi tersebut kemudian diserap oleh permukaan bumi sehingga membuatnya semakin panas. Radiasi inframerah yang dipancarkan kembali kemudian diserap oleh karbon dioksida yang ada di atmosfer dan sebagian dikembalikan ke angkasa dan atmosfer bumi. Karbon dioksida yang kembali ke atmosfer bumi menyebabkan temperatur bumi meningkat dan menjadi semakin panas. Hal inilah yang kemudian disebut sebagai pemanasan global. Oke anak-anak, itu adalah contoh dari teks eksplanasi. Nah, untuk strukturnya bagaimana? Untuk struktur teks eksplanasi sudah Ustazah rangkumkan di sini. Jadi struktur teks eksplanasi tadi ada berapa? Ada 3. Oke, yang pertama adalah pernyataan umum. Dalam teks tentang pemanasan global tadi, pernyataan umumnya terletak pada suatu kondisi di mana bumi mengalami kenaikan temperatur. Hal ini dapat disebabkan oleh bla bla bla. Nah, itu adalah pernyataan umumnya. Jadi penulis menjelaskan tentang apa yang disebut dengan pemanasan global secara umum. Kemudian yang kedua adalah penulis menuliskan bagaimana detailnya atau sebab akibat dari pemanasan global. Ya, tadi ada 3 paragraf ya. Yang pertama ada tentang terjadinya pemanasan global bagaimana, kemudian ada radiasi dan itu bagaimana terjadinya dan akibatnya apa setelah radiasi tadi terpancarkan di bumi dan diserap oleh bumi membuat semakin panas. Nah, seperti itu. Kemudian penulis juga menuliskan interpretasi atau poin penting di akhir penulisannya, yaitu hal inilah yang kemudian disebut sebagai pemanasan global. Jadi inti dari penulis menuliskan tentang pemanasan global adalah untuk menjelaskan para pembaca tentang bagaimana detailnya terjadinya pemanasan global, apa yang disebut pemanasan global, dan bagaimana sebab akibatnya tentang pemanasan global itu tadi. Baik anak-anak, itu tadi contoh dan struktur dari teks eksplanasi. Oke anak-anak, tadi sudah melihat ya contoh teks eksplanasi dan juga strukturnya di sana. Oke, paham semua? Karena materi kali ini cukup mudah, yaitu tentang pengertian dan juga struktur teks eksplanasi. Ustazah harap anak-anak bisa mempelajari tentang teks eksplanasi dengan baik.
boleh dari sumber yang lain, dan juga bisa mengikuti pembelajaran selanjutnya tentang bagaimana menuliskan teks eksplanasi itu. Oke anak-anak, itu aja dari Ustazah. Sekian dari Ustazah, tetap jaga kesehatan di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.